Lalu pada tahun yang sama, yaitu tahun 12 Hijriah atau 633 Masehi, pasukan Muslim berhadapan dengan pasukan Persia dan terjadilah perang besar yang kita kenal dalam sejarah yang dikenal dengan peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Falah Channel, sebuah channel yang membahas tentang seputar sejarah Islam. Maka jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Pada tahun 16 Hijriah atau 633 Masehi terjadilah peristiwa Perang Yamamah. Perang ini melibatkan pasukan Muslim melawan pengikut Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu dari Bani Hanifah. Dalam pertempuran itu, banyak penghafal Al-Quran yang gugur sebagai seorang syuhada. Diperkirakan sekitar 70 sahabat hufaz syahid sebagai seorang syuhada dalam peristiwa Perang Yamamah ini. Melihat kondisi itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Awalnya Abu Bakar ragu karena Rasulullah tidak pernah melakukannya, namun akhirnya beliau setuju demi menjaga wahyu Allah. Abu Bakar lalu menunjuk sahabat Zaid bin Sabit, salah satu penulis wahyu Rasulullah, untuk memimpin proses pengumpulan naskah Al-Quran. Zaid menelusuri ayat-ayat Al-Quran dari hafalan para sahabat dan dari tulisan-tulisan yang masih ada seperti pada pelepah kurma, batu, kulit hewan, dan tulang belulang. Setelah selesai, mushaf ini disimpan oleh Abu Bakar, lalu diwariskan ke Khalifah Umar bin Khattab dan kemudian ke Hafsah binti Umar. Dan mushaf inilah yang kelak akan menjadi dasar kodifikasi Al-Quran di masa Utsman bin Affan Dunuran radhiyallahu anhu. Setelah berhasil meredam pemberontakan di Jazirah Arab, Abu Bakar mengirim pasukan ke wilayah Irak yang saat itu dikuasai Kekaisaran Persia. Ini adalah langkah awal ekspansi Islam ke luar negeri Arab. Pemimpin pasukan adalah Khalid bin Walid, panglima besar yang dikenal dengan strategi cerdasnya. Lalu pada tahun yang sama, yaitu tahun 12 Hijriah atau 633 Masehi, pasukan Muslim berhadapan dengan pasukan Persia dan terjadilah perang besar yang kita kenal dalam sejarah yang dikenal dengan peristiwa Perang Datu As-Salasil. Disebut Dat As-Salasil atau perang rantai karena pasukan Persia diikat satu sama lain dengan rantai agar tidak mundur dari medan perang. Tapi strategi ini justru menyulitkan mereka bergerak dan menjadi kelemahan saat pasukan Muslim menyerang. Dalam pertempuran ini, pasukan Khalid bin Walid berhasil menang telak. Kemenangan ini membuka jalan bagi penaklukan kota-kota penting di Irak seperti Hira dan Ain al-Tamar. Meskipun Abu Bakar hanya memimpin selama 2 tahun, beliau meletakkan dasar yang sangat kuat bagi umat Islam, menjaga Al-Quran agar tetap utuh dan memperluas wilayah Islam sampai keluar dari Arab. Keputusan-keputusan terbukti sangat penting bagi masa depan peradaban Islam. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Setelah berhasil menaklukkan Irak, akhirnya Abu Bakar juga mengirim pasukan untuk menaklukkan wilayah Syam yang dijajah oleh pasukan Romawi Timur. Maka bagaimanakah strategi Abu Bakar dalam menaklukkan wilayah Syam dari jajahan pasukan Romawi Timur? Maka selalu ikuti channel ini agar mendapatkan lebih banyak wawasan tentang sejarah Islam, dan sampai berjumpa di next video. Terima kasih.